Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini Ananda semua? Semoga tetap semangat, tetap sehat, sehingga Ananda bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, berjumpa lagi kita pada mata pelajaran marketing. Sebelum kita mulai pembelajaran berikut ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Bagi Ananda yang muslim membacakan basmalah, dan bagi Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda semua, kemarin sudah lihat hasil ulangannya, sudah dikirim ke email masing-masing lagi, sudah dikirim juga ke WhatsApp grup. Kamu sudah bisa lihat, dan 90% dari Ananda itu sudah memperoleh nilai di atas KKM dan KKM. Dan Bu Reja ingatkan, bagi Ananda yang masih remedial, mohon penuhi remedialnya. Dan untuk semuanya bisa pasti mencapai KKM, asal Ananda bertanggung jawab dan disiplin. Dan belajar dengan penuh semangat. Ingat, ini semua Ananda lalui merupakan suatu proses untuk menuju sukses Ananda. Sukses tidaknya itu berada di tangan Ananda masing-masing. Di sini Bu Reja hanya bisa kasih semangat supaya mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Oke, buat tidak berpanjang lebar, yuk kita lihat apa sih materi kita pada pagi hari ini. Yap, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu segmentasi pasar. Ada yang tahu tidak apa itu segmentasi pasar? Apa sih itu segmentasi pasar? Kenapa harus ada segmentasi pasar itu? Nah, jadi gini, sebelum kita belajar tentang segmentasi pasar, akan Ibu sampaikan tentang konsep dari segmentasi pasar itu ada. Jadi gini, dengan populasi pelanggan yang semakin banyak dan memiliki kebutuhan serta keinginan yang berbeda-beda, membuat adanya segmentasi pasar sangat dibutuhkan. Maksudnya di sini, jika perusahaan itu makin lama makin besar, otomatis pelanggannya juga banyak, di mana setiap pelanggan itu memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi di sini perusahaan harus memilih pelanggan mana, produk apa yang akan mereka layani, seperti itu. Jadi tidak ada satupun produk di dunia ini yang diinginkan atau dibutuhkan seluruh populasi masyarakat. Jadi pasti berbeda-beda. Nah, segmentasi pelanggan ini akan membuat perusahaan menjadi lebih fokus pada kelompok masyarakat atau pelanggan yang akan berpotensi untuk menjadi pelanggan potensial perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara lebih signifikan. Jadi artinya di sini segmentasi pasar itu suatu proses untuk mengelompokkan pasar dari yang heterogen atau berbagai jenis produk, berbagai jenis kebutuhan menjadi satu kelompok potensial saja atau homogen. Jadi seperti itu ulasan singkatnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk itu kita lihat dulu tujuan kita belajar ini apa sih? Nah, inilah ada 5 tujuan kita mempelajari materi ini. Yang pertama, Ananda setelah mempelajari materi ini melalui membaca, diskusi, dan praktek serta mengumpulkan berbagai bacaan sehingga nanti kita akan bisa atau Ananda akan bisa menjelaskan pengertian segmentasi pasar. Yang kedua, memahami tujuan dan manfaat segmentasi pasar. Yang ketiga, menjelaskan segmentasi pasar dan keunggulan bersaingnya. Yang keempat, memahami tingkatan segmentasi pasar.
Yang kelima, Ananda mampu melakukan analisis segmentasi pasar. Nah, untuk itu kita lihat satu persatu, kita bahas secara tuntas. Sebuah bisnis, khususnya dalam ilmu marketing, pemasaran, kita pasti akan melakukan segmentasi pasar agar konsumen kita itu lebih tertarget. Jika Anda masih bingung atau belum memahami apa itu segmentasi pasar, nah sekarang kita akan jabarkan pengertian segmentasi pasar secara umum dan pengertian segmentasi pasar menurut para ahli. Nah, menurut para ahli di sini kita ambil dua. Yang pertama menurut Kotler dan Gary, yang kedua menurut Swasta dan Handoko. Kotler mengatakan bahwa segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Sedangkan menurut Swasta dan Handono, segmentasi pasar yaitu kegiatan membagi-bagi pasar atau nama Inggrisnya adalah market yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang sifatnya homogen. Maksudnya di sini pasar yang besar memiliki berbagai macam pembeli. Nah, jadi tiap-tiap pembeli pada umumnya mempunyai motif dan perilaku ataupun kebiasaan membeli mempunyai ciri masing-masing. Nah, dalam upaya memberikan kepuasan pada konsumen dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, untuk itulah perusahaan perlu mengelompokkan konsumen atau pembeli sesuai kebutuhan dan keinginannya. Nah, kelompok konsumen yang dikelompokkan tersebut disebut segmen pasar. Sedangkan usaha mengelompokkannya dikenal dengan segmentasi pasar. Oke. Oke, bagi sebuah perusahaan kecil dengan sumber-sumber yang sangat terbatas dan ikut bersaing dalam segmen pasar tertentu, secara terperinci dapat dikatakan bahwa segmentasi pasar dapat membantu manajemen dalam hal satu, menyalurkan uang dan usaha ke dalam potensial yang paling menguntungkan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu segmen mana yang akan dilayani. Yang kedua, merencanakan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar. Perusahaan akan lebih bisa merencanakan produk karena dia sudah tahu segmen mana yang dituju. Yang ketiga, menentukan cara-cara promosi yang paling efektif bagi perusahaan. Nah, dengan sudah melakukan segmentasi pasar tersebut, maka perusahaan akan menentukan cara promosi yang paling efektif bagi perusahaan karena mereka sudah tahu segmen mana yang akan mereka tuju. Yang keempat, memilih media advertensi yang lebih baik dan menentukan bagaimana mengalokasi anggaran secara lebih baik ke berbagai macam media. Dan yang terakhir, segmentasi pasar dapat membantu manajemen dalam hal mengatur waktu yang sebaik-baiknya dalam usaha promosi. Nah, jadi inilah 5 hal yang dapat dilakukan atau 5 hal di mana segmentasi pasar dapat membantu manajemen. Sekarang kita lihat tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar yang pertama adalah lebih mudah membedakan pasar atau memudahkan diferensiasi. Nah, dengan mengelompokkan konsumen yang homogen atau yang sama, perusahaan akan lebih mudah memahami kebutuhan dan minat konsumen. Hasil akhirnya, pasar akan lebih mudah dibedakan dari kelompok pasar-pasar lainnya. Yang kedua tujuannya adalah pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baik. Kenapa? Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan akan lebih mudah memberikan layanan sesuai dengan segmentasinya. Nah, di sini ada 4 hal penting yang diperhatikan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama, kualitas.
Yang kedua, harga. Yang ketiga, layanan. Dan yang keempat, ketepatan waktu. Dan pelayanan yang baik sangat-sangat penting untuk 4 hal penting ini. Nah, yang ketiga, strategi pemasaran lebih fokus atau terarah. Nah, maksudnya di sini begini. Strategi pemasaran di pasar yang homogen akan lebih mudah daripada pasar yang heterogen. Strategi pemasaran di pasar homogen maksudnya itu akan lebih fokus, termasuk menyusun bauran pemasaran atau marketing mix yang mencakup di dalamnya ada produk, ada harga distribusi, dan juga ada promosinya. Nah, dengan adanya pengelompokan pasar, perusahaan dapat mengarahkan dana dan bisnisnya kepada pasar potensial yang lebih menguntungkan. Nah, ini tujuan dari segmentasi pasar. Oke, sekarang kita lihat manfaat segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu dilakukan bukan tanpa alasan. Jadi di sini ada beberapa manfaat yang ingin didapat oleh perusahaan. Di antaranya yang pertama, itu perusahaan memiliki dan menerapkan ide pemasaran yang lebih terarah. Yang kedua, perusahaan akan terbantu dalam hal pengaturan produk menjadi lebih baik. Yang ketiga, dengan adanya segmentasi pasar, perusahaan mengetahui dan membandingkan peluang pasar baru. Yang keempat, perusahaan dapat menyusun dan menggunakan budget yang ada secara efektif dan efisien. Yang kelima, perusahaan akan terbantu dalam menciptakan daya tarik di bidang pemasaran sehingga akan berada pada posisi yang lebih menguntungkan di pasar. Nah, inilah manfaat dari segmentasi pasar. Semoga sampai di sini kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelasin tadi. Sekarang kita lihat alasan perusahaan melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pemasaran membuat pemasaran lebih mudah. Artinya, segmentasi memungkinkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan yang lebih kecil yang memiliki karakteristik yang sama. Terus yang kedua, alasan kedua perusahaan melakukan segmentasi pasar adalah untuk menemukan ceruk pasar. Jadi di sini artinya jenis pasar ini biasanya belum terlayani atau kurang terlayani dibandingkan dengan pasar utama. Ceruk pasar memiliki tekanan kompetitif atau persaingan yang lebih ringan atau lebih kecil. Nah, sedangkan alasan yang ketiga perusahaan melakukan segmentasi pasar adalah efisiensi. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat memfokuskan sumber dayanya untuk melayani segmen terbaik. Tidak perlu membuang banyak energi dan sumber daya hanya untuk melayani yang tidak memberikan keuntungan yang maksimum. Nah, inilah 3 alasan mengapa perusahaan melakukan segmentasi pasar. Oke, sekarang kita lihat tingkatan segmentasi pasar. Maksudnya di sini begini. Setiap pembeli berpotensi menjadi pasar yang terpisah. Sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi segmen pasar yang paling menarik yang dapat dilayani secara efektif daripada harus bersaing di semua segmen. Oleh karena itu, segmentasi pasar dapat dibangun pada beberapa tingkat yang berbeda. Nah, tingkat yang pertama ada pemasaran massal. Pemasaran massal yaitu memproses produksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal produk yang hampir sama dengan cara yang hampir sama pula kepada semua konsumen. Yang kedua, pemasaran segmen. Pemasaran segmen ini maksudnya memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawaran supaya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Nah, yang ketiga ada namanya tingkat pemasaran peluang. Pemasaran peluang yaitu memfokuskan diri pada subsegmen.
atau peluang pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaan yang khas, yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus. Yang keempat ada namanya pemasaran mikro. Nah, pemasaran mikro ini adalah praktek perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan benar selera individu dan lokasi yang spesifik, yang meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Nah, pemasaran lokal di sini adalah perancangan merek dan promosi supaya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok-kelompok pelanggan lokal. Yang kedua ada namanya pemasaran individual tadi. Pemasaran individual itu adalah perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai benar dengan kebutuhan dan referensi pelanggan secara individual. Nah, yang berikutnya ada namanya target pasar. Target pasar yaitu pasar sasaran yang dituju. Nah, pasar sasaran adalah suatu kelompok konsumen yang agar homogen dan kepada siapa perusahaan ingin melakukan pendekatan agar para konsumen ingin membeli terhadap produk yang dipasarkan. Jadi ini merupakan suatu kelompok konsumen yang agak homogen tapi tidak homogen murni gitu. Nah, inilah tingkatan dari segmentasi pasar. Baik, berikutnya kita masuk pada apa aja sih persyaratan dari segmentasi pasar tersebut. Yang pasti pertama dapat diukur atau measurable. Maksudnya di sini adalah pengelompokan pasar itu harus diukur baik dalam ukuran luasnya dan daya beli konsumen di segmen pasar tersebut. Jadi semuanya harus terukur. Yang kedua, dapat dijangkau atau accessible. Segmentasi pasar harus bisa dilaksanakan. Artinya, strategi pemasaran yang dapat dibuat, dapat dilakukan, dan dapat melayani segmentasi pasar dengan baik. Jadi tidak asal membuat suatu segmentasi pasar gitu. Nah, yang ketiga, cukup besar. Cukup besar maksudnya di sini adalah substansial. Artinya, pengelompokan pasar harus cukup besar untuk dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan. Yang keempat adalah dapat dibedakan atau differentiable. Artinya segmen pasar yang dikelompokkan itu harus dapat dibedakan secara jelas. Yang kelima, segmentasi yang kelima syaratnya adalah dapat dilaksanakan atau diimplementasikan atau yang disebut dengan actionable. Artinya segmentasi pasar harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, inilah 5 syarat daripada syarat segmentasi pasar. Oke, sekarang kita lihat 4 variabel utama dalam segmentasi pasar. Nah, menurut Kotler dan Keller di 2009, itu ada 4 variabel utama dalam segmentasi pasar. Yang pertama ada namanya segmentasi geografis. Maksudnya segmentasi geografis ini adalah mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Nah, perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beroperasi untuk seluruh wilayah, tapi memberikan perhatian dalam perbedaan lokal. Nah, yang kedua ada namanya segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kewarganegaraan serta kelas sosial. Nah, yang ketiga ada namanya segmen psikografis. Nah, segmentasi psikografis ini adalah ilmu, kita tahu psikografis itu adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografik untuk lebih memahami konsumen
Dalam segmen psikografis, para pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup dan kepribadian atau nilai. Nah, yang keempat ada segmentasi perilaku konsumen. Nah, dalam segmentasi perilaku konsumen, di mana pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian atau tanggapan mereka tentang produk tertentu. Contoh, salah satu contoh segmentasi pasar misalnya untuk produk Aqua. Nah, untuk produk Aqua kita lihat dari segi segmentasi unit geografisnya, itu Aqua sudah melayani seluruh wilayah. Jadi Aqua itu ada dari kota sampai ke desa. Kalau dari segi psikografisnya, Aqua itu sebenarnya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. Tetapi pada akhirnya Aqua itu juga menyediakan kemasan yang kecil. Kalau untuk segi psikografisnya, di mana Aqua itu bukan hanya untuk kelas sosial tinggi aja, tapi juga kepada kelas menengah ke bawah. Buktinya dengan adanya Aqua dalam kemasan yang harga 500 dan harga 1000. Nah, itu salah satu contoh demografis. Dan kamu lihat contoh segmentasi Coca-Cola, atau bisa juga kamu lihat dengan contoh segmentasi handphone. Nah, nanti kamu akan lebih paham contoh-contoh dari segmentasi pasar tersebut. Oke, sampailah kita pada tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar. Menurut Kotler, ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar. Tahap yang pertama adalah tahap survei. Dalam tahap survei ini melakukan eksplorasi baik melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku. Nah, wawancara dilakukan untuk mencari penjelasan, sedangkan pengamatan dilakukan untuk mendapat gambaran tentang motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Nah, dengan adanya gambaran awal tentang preferensi konsumen ini, peneliti dapat mengenali lebih lanjut dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data tentang atribut produk, kesadaran merek, pola-pola pemakaian produk, serta sikap terhadap kategori produk dan sebagainya. Nah, tahap yang kedua adalah tahap analisis. Nah, tahap ini merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis ini dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor variabel-variabel mana yang berkolerasi tinggi, kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Dengan ini, akan teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku, demografis, psikografis, dan kemudian masing-masing klaster diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Nah, ini 3 tahapan yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar. Sekarang kita lihat batasan dan hambatan segmentasi pasar. Ada beberapa hambatan dan batasan dalam segmentasi pasar. Yang pertama adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya di sini, jika perusahaan memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk melayani pasar, maka strategi yang paling baik dilakukan adalah konsentrat marketing. Yang kedua, homogenitas produk. Untuk produk yang sifatnya homogen,
maka strategi undifferentiated lah yang lebih cocok. Sedangkan untuk produk mempunyai variasi yang berbeda, maka strategi diferensiasi marketing yang lebih cocok. Yang ketiga, tahap-tahap dalam dahur hidup produk. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau barang baru diperkenalkan atau produk baru diperkenalkan, macamnya sedikit atau satu saja yang akan dipasarkan, yang ada di pasaran, maka strategi yang lebih sesuai adalah undifferentiated marketing. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan primer. Nah, selain itu, dapat pula dilakukan dengan concentrate marketing yang memfokuskan satu segmen khusus. Yang keempat ada namanya homogenitas pasar. Apabila para pembeli itu mempunyai selera yang sama, jumlah setiap periode hampir sama, reaksi terhadap upaya pemasaran perusahaan sama, maka strategi yang dianggap sesuai adalah undifferentiated marketing. Yang kelima, strategi pemasaran saingan. Apabila pesaing aktif mengadakan segmentasi pasar dengan menerapkan differentiated marketing, maka cukup sulit bagi perusahaan untuk bersaing melalui undifferentiated marketing atau sebaliknya. Nah, ini adalah 5 hambatan segmentasi pasar. Tugasmu cari itu apa concentrate marketing, apa itu undifferentiated marketing, dan apa itu differentiated marketing. Sekarang kita masuk tanpa terasa sudah sampai pada slide terakhir. Kita lihat bagaimana cara menentukan segmentasi pasar. Nah, cara menentukan segmentasi pasar, yang pertama adalah menentukan target market. Yang kedua, menentukan ekspektasi dari segmentasi pasar. Yang ketiga, membuat subgroup. Yang keempat, mereview kembali kebutuhan target market. Yang kelima, menamai segmen pasar. Yang keenam, menentukan strategi pemasarannya. Yang ketujuh, mereview respon target pasar. Yang kedelapan, mengukur besar target market. Nah, dengan berakhirnya slide yang ini, maka berakhir sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali tadi dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Bagi Ananda yang muslim, membacakan Alhamdulillah, dan Ananda yang non-muslim membacakan atau berdoa menurut agama dan Ananda masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, jangan lupa, seperti biasa, setiap selesai pembelajaran di YouTube, kamu lihat Google Classroom-mu, di situ ada tugas, kapan dikumpulkan. Bu Reja berharap kamu bertanggung jawab terhadap tugasmu, kamu disiplin mengumpulkan tugasmu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di dalam classroom. Oke, sampai di sini. See you next time. Bye-bye.